Enjoy the show. Halo teman-teman bikers semua. Hari ini saya rencana mau ke Batam. Rencana mau lebaran di sana. Terakhir ke Batam itu tahun 2019. Jadi sekitar udah 3 tahun ya saya nggak ke Batam. Sekarang saya lagi di travel lintas di Pasteur, Bandung. Jadi hari ini saya berangkat bertiga dulu sama anak 2 orang. Yang nomor 2 sama nomor 3. Istri hari Kamis berangkat nyusul, dan yang sulung itu nyusul hari H-1 karena dia lagi harus siaran, tetap siaran, jadi nggak bisa cuti atau izin lebih awal. Buat teman-teman biker semua yang penasaran gimana sih sudah 2 tahun lebih ini nggak boleh terbang karena pandemi. Nah, gimana sih situasi bandara, gimana proses check-in dan lain-lain. Katanya sih bakal banyak banget rame orang yang bakal mudik karena udah 2 tahun nggak boleh mudik. Nah, sekarang apa benar itu, nanti kita buktiin. Nanti sekarang saya mau jalan dulu ke bandara. Sekarang saya udah nyampe di Terminal 2D di Bandara Soekarno-Hatta. Ternyata sekarang udah bukan di Terminal 1 lagi yang domestik, udah di Terminal 2D yang dulunya bekas berangkatan internasional. Sekarang baru jam 1:15. Saya berangkat itu jam 5.25, jadi masih ada waktu 4 jam saya harus nunggu. Nggak apa-apa, daripada telat. Jadi sekarang keberangkatan domestik dipindahin ke Terminal 2D yang dulunya itu buat keberangkatan internasional. Kondisinya lebih enak ya daripada Terminal 1. Jadi kalau misalnya terlalu cepat datangnya itu, kalau di Terminal 1 kan itu di luar panas, banyak nyamuk juga gitu. Nah, kalau sekarang ini kita masih bisa nunggu di dalam. Area itu ber-AC, terus juga bersih, juga nggak terlalu bising. Jadi lebih nyaman kalau misalnya buat orang-orang yang penumpang yang lebih terlalu cepat datang gitu. Sekarang saya mau jalan-jalan dulu, mau lihat-lihat situasi di Terminal 2D. Di Terminal 2D ini disediain lift untuk naik dari lantai 1 ke lantai 2, dan juga disediain Skytrain atau Kalayang atau kereta layang yang menghubungkan dari Terminal 1, 2, dan 3. Sekarang kita langsung aja masuk ke ruang dalam. Jalan dikit. Pintu otomatis kebuka. Nah, ini pemandangan ruang dalam di Terminal 2D. Nah, kalau yang kayak tadi saya bilang, kalau di 1A itu kebuka, jadi panas, terus juga bising ya. Nah, sekarang ini di Terminal 2D ini dia ketutup, full AC, jadi nyaman buat istirahat, buat orang-orang yang terlalu cepat datang kayak saya. Nah, sebelum saya jalan-jalan, saya antar dulu anak-anak duduk di kursi tunggu, biar mereka yang pada ngantuk ini, pada teler ini istirahat. Kesian mereka kalau ikut jalan-jalan, apalagi nih si kecil ini, yang si bungsu ini sepanjang jalan tadi tidur terus. Dari mulai di mobil tadi, terus di travel, sampai tadi barusan juga nyampe kelihatan teler. Nah, sekarang juga masih teler juga. Biarin mereka tidur, biar bapaknya aja yang jalan-jalan bikin video. Nah, ini teman-teman, di Terminal 2D komplit ya, disediain jadwal keberangkatan di display, terus juga ada tadi lokasi-lokasi area yang bisa jadikan petunjuk.
ATM center juga komplit. Terus jam segini udah ada yang buka nih tempat kios-kios makanan, jadi nggak perlu terlalu khawatir kalau misalnya nggak bawa bekal ya, malam-malam kehausan, kelaparan. Nah, di sini kelihatan teman-teman. Jadi di Terminal 1A itu khusus untuk penerbangan-penerbangan yang mungkin nggak terlalu padat jadwalnya. Jadi yang padat kayak Lion, kayak Batik itu dipindah ke 2D. Nah, ini banyak kan orang-orang yang tidur, tuh ada anak kecil yang tidur di lantai. Ini yang kayak tadi saya bilang, kios-kios sudah banyak yang buka. Salah satunya ini nggak jual makanan berat, tapi kayak mie seduh atau kopi itu gampang dijual di sini. Nggak perlu khawatir teman-teman yang nggak bawa bekal minum atau makan. Nah, ini petunjuk-petunjuknya juga lengkap di sini, nggak perlu kebingungan. Nah, ini ada Indomaret juga. Indomaret buka, nah, komplit lah sudah fasilitas makan minum aman. Nah, ini AW juga ada buka ya, teman-teman yang nggak bawa bekal buat sahur bisa beli di sini. Oke, ini suasananya masih agak sepi ya. Ini sekarang jam 2.13, masih terlalu dini, masih banyak waktu. Nah, ini kita bisa lihat ya suasana di Terminal 2D di teras dalamnya. Nah, ini di sini kelebihannya teman-teman ada disediain self check-in counter ya. Jadi teman-teman yang cuma bawa tentengan 1-2 bisa langsung sini, nggak perlu ngantri di counter check-in di dalam itu. Sekarang waktunya sahur. Nah, karena kami itu nggak tahu sudah dipindah ke Terminal 2D, jadi kami dari Bandung itu bawa perbekalan ya buat sahur. Tapi ternyata tadi yang saya lihat itu juga udah banyak yang buka. Jadi sebenarnya teman-teman yang dari jauh itu dari Bandung dan kota-kota lain itu nggak perlu bawa bekal buat sahur daripada repot-repot bawa, mending beli di sini aja. Selain kami juga banyak yang sahur di sini. Salah satunya ada jemaah-jemaah dari Jawa ya, dari Jawa Timur, dari Sidoarjo kalau nggak salah. Ini rombongan jemaah, mereka kayaknya ini wisata ziarah ya, karena mereka kayaknya mau pulang ke daerahnya. Seru juga sahur berjamaah. Terakhir saya sahur berjamaah itu tahun lalu sama teman-teman motor. Nah, ini sekarang sahur berjamaah di bandara dengan jemaah-jemaah lain dan calon penumpang yang lain. Seru banget. Nah, teman-teman semua, kalau buat kalian yang kebelet, jadi nggak perlu khawatir dengan kenyamanan toiletnya. Ini toilet di 2D ini bersih banget dan nyaman banget. Air lancar, terus juga ya nyaman lah pokoknya. Ya, dibandingin yang di 1A atau di Terminal 1 itu jauh kondisinya. Jadi kalau yang di 2D ini lebih oke banget. Nah, ini sekarang kelihatan jadwal saya 5.25 ke Batam itu on schedule, jadi nggak mengalami keterlambatan. Nah, ini sambil nunggu waktu berangkat. Sekarang sudah jam 3.47, masih ada waktu buat lihat-lihat. Nah, sekarang waktu lihat-lihatnya, jalan-jalan udah selesai, sahur udah beres, urusan ke belakang ke toilet juga udah beres. Sekarang kami siap-siap untuk check-in ke ruang check-in, karena kami nggak bisa self check-in. Banyak oleh-oleh, banyak barang bawaan, mau nggak mau harus check-in di dalam. Nah, ini pintu masuk ke ruang check-in. Kondisinya ya lebih baik sih daripada Terminal 1, karena mungkin ini dulunya bekas terminal keberangkatan internasional, jadi suasana itu dan fasilitasnya jauh lebih baik. Sekarang kita jalan menuju pos pemeriksaan. Nah, di dalam juga belum terlalu ramai kayaknya. Nggak tahu ya. Wah, ternyata sudah ramai. Nah, ini ternyata kami ini salah. Ini adalah ruang buat check-in yang pakai batik. Nah, sekarang kami harus pindah
lumayan jauh jalan menuju ruang khusus untuk Lion Air, karena kami berangkat pakai Lion Air. Salah, jadi lumayan jauh, makan waktu juga, mudah-mudahan nggak telat. Ini nggak jauh beda dengan yang di daerah Batik. Di daerah Lion ini juga banyak yang sudah ngantri. Nah, ini menuju ke ruangan khusus Lion. Ya, cukup ramai, tapi nggak sepadat kalau menjelang sudah dekat-dekat Lebaran ya, yang sudah padat banget. Ini masih ada ruang buat gerak, masih bisa nyaman lah ya. Nah, sekarang proses check-in sudah selesai, dan teman-teman, itu kabar yang menyebutkan kalau kita berangkat itu naik pesawat nggak perlu PCR, nggak perlu antigen lagi, itu nggak hoax. Itu terbukti bahwa kami sama sekali nggak ditanya, cuman mungkin dilihat KTP, jadi mungkin dianggap sudah vaksin kedua, sudah lewat dari pos check-in, nggak ditanya sama sekali, nggak ribet, dan nggak perlu antigen dan nggak perlu PCR lagi. Sekarang kami udah di shuttle bus dan Batam, here we come. Alhamdulillah sudah mendarat di Batam dengan selamat, sehat semuanya, cuaca juga cerah, penerbangan lancar, dan saya siap-siap berpetualang yang seru di Batam. Ketemu keluarga pastinya, makan seafood yang banyak, jalan-jalan ke pantai, dan yang paling penting, hunting barang-barang branded yang di pasar-pasar second. Walaupun second, tapi banyak juga kondisi baru, BNWT, dan seger banget. Jadi teman-teman semua simak video-video berikutnya di channel Bikers ini.